Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan mata kuliah konsep sistem teknologi informasi yang beranggotakan Cikin Syahira dengan NIM 21076115, Yuda Sakti dengan NIM 21076121, Niko Floriano dengan NIM 21076129 yang bermaterikan sistem komputer beserta komponennya. Kepada Niko Floriano dipersilakan. Halo Niko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan materi dari kelompok kami. Itu definisi komputer. Nah, gas. Definisi komputer merupakan sebuah alat yang digunakan sebagai pengolah data menurut prosedur yang sudah dirumuskan. Kata komputer itu sendiri dipakai untuk menggambarkan orang yang sudah melakukan pekerjaan, melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Namun, arti kata tersebut lalu digunakan bagi mesin itu sendiri. Definisi komputer menurut para ahli. Robert H. Blismer. Pengertian komputer adalah bagian dari alat elektronik dengan kemampuan mampu menerima input, memproses input, menyimpan perintah-perintah dengan menyediakan output dalam bentuk informasi. 2. William M. Fowry. Pengertian komputer adalah alat memproses data yang bisa melakukan perhitungan secara besar dan cepat, termasuk perhitungan aritmatika serta operasi logika, dan tidak ada campur tangan manusia. 3. William John Sawyer. Pengertian komputer adalah salah satu bentuk mesin serbaguna yang dapat diprogram. Komputer adalah bisa menerima data, fakta-fakta, serta gambar-gambar kasar, dan memproses atau memanipulasi data ke dalam informasi yang dapat digunakan. 4. Donald Hasan Beres. Pengertian komputer adalah sistem elektronik yang memiliki kemampuan mampu memanipulasi data dengan cepat dan tepat serta dirancang dan diorganisasikan agar secara otomatis. Komputer bisa menerima dan menyimpan data input, memprosesnya, dan menghasilkan output di bawah pengawasan suatu langkah-langkah instruksi program sistem operasi yang tersimpan di dalam penyimpanannya atau storage program. 5. V.C. Hammershell. Pengertian komputer adalah dijuluki sebagai mesin penghitung elektronik yang memiliki kemampuan menerima informasi input digital, memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memori dan menghasilkan output informasi dengan cepat. 6. Elias M. Awad. Pengertian komputer adalah alat hitung yang dapat digunakan untuk memproses data dalam bentuk data digital serta data analog. 7. Larry Long dan Nancy Long. Pengertian komputer adalah alat hitung elektronik yang memiliki kemampuan menginterpretasikan serta melaksanakan perintah program untuk input, output, perhitungan, dan operasi logik. 8. American Standard Institute. Pengertian komputer adalah memproses data atau data prosesor yang bisa digunakan untuk perhitungan lebih besar dan bisa diselesaikan dalam waktu cepat. Hal ini termasuk dalam perhitungan aritmatika yang besar maupun operasi logika tanpa ada campur tangan dari manusia dalam mengoperasikannya selama pemrosesan. Selanjutnya akan saya
dilanjutkan oleh rekan saya, Yuda Sakti. Baiklah, saya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh rekan saya tadi. Selanjutnya itu pengolahan data elektronik. Pengolahan data adalah manipulasi data ke dalam bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti, berupa suatu informasi. Informasi adalah hasil dari kegiatan pengolahan data yang memberikan bentuk yang lebih berarti dari suatu kejadian. Jadi pengolahan data elektronik atau PDE. Jadi pengolahan data elektronik atau electronic data processing adalah manipulasi dari data ke dalam bentuk yang lebih berarti berupa suatu informasi dengan menggunakan suatu alat elektronik yaitu komputer. Selanjutnya sistem komputer. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data, sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Perangkat yang terdapat pada sistem komputer diantaranya hardware, software, dan brainware. Perangkat tersebut memiliki fungsinya masing-masing pada sistem komputer. Pada saat beroperasi pun, ketiganya saling tergantung dan saling mendukung satu sama lain. Seperti hardware, tidak dapat berinteraksi dengan brainware tanpa adanya software, dan juga sebaliknya. Perangkat pada sistem komputer. Hardware atau bisa disebut juga dengan perangkat keras, adalah suatu perangkat elektronik yang pada komputer bisa dilihat secara kasat mata dan mampu disentuh secara fisik. Hardware sendiri dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu perangkat input, yaitu perangkat untuk masukan. Perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data kepada komputer seperti mouse, keyboard, scanner, mikrofon, dan lain-lain. Kedua, perangkat proses. Perangkat keras yang berguna untuk menerima data dari perangkat lain dan memproses data tersebut seperti prosesor, RAM, motherboard, dan lain-lain. 3. Perangkat output, keluaran. Perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan hasil dari data yang telah diolah komputer. Perangkat ini yang menampilkan informasi kepada user atau pengguna seperti monitor, proyektor, printer, dan lain-lain. Baiklah, selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya yaitu Skin Syaira. Selanjutnya software. Software atau perangkat lunak adalah kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan komputer dapat berupa program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah. Perangkat lunak ini bersifat tidak dapat dipegang. Dalam penggunaannya pun, perangkat lunak diklasifikasikan menjadi 4 macam, yaitu 1. Sistem operasi. Sistem operasi yaitu program yang berfungsi untuk mengendalikan sistem kerja yang mendasar sehingga dapat mengatur kerja media input, output, media pemroses, dan lain-lain. Seperti Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS, Linux, dan lain-lain. Yang kedua, program aplikasi. Program aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk kebutuhan tertentu. Misalnya program pengolah kata, pengolah presentasi, desain grafis, dan lain-lain. Yang ketiga, bahasa pemrograman. Perangkat lunak bahasa yaitu program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke bahasa mesin dengan prosedur atau aturan tertentu agar diterima oleh komputer. Yang keempat, program bantu. Perangkat lunak ini berfungsi sebagai aplikasi pembantu dalam kegiatan yang ada hubungannya dengan komputer, serta merupakan perangkat lunak sistem dengan fungsi tertentu, seperti antivirus, CC Cleaner, WinRAR, dan lain-lain. Selanjutnya, brainware. Brainware adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan sebuah perangkat komputer. Brainware sering juga disebut sebagai perangkat intelektual yang memakai dan menjelajahi kemampuan hardware atau software. Pengguna komputer biasa disebut dengan user, namun user sendiri ada macamnya yaitu programmer. Programmer adalah orang yang punya kemampuan dalam bahasa pemrograman, sering berperan sebagai pembuat perangkat lunak yang diperlukan pada sistem komputerisasi.
Yang kedua, administrator. Administrator adalah orang yang bertugas mengelola sebuah sistem operasi dan program yang digunakan pada komputer atau jaringan komputer. Yang ketiga, ada operator. Operator adalah orang yang menjalankan sistem operasi dan program dalam perangkat komputer. Selanjutnya, kemampuan komputer. Kecepatan dan ketepatan dalam mengolah data dan dalam mengolah data dan menghasilkan informasi adalah kemampuan utama yang dimiliki komputer. Selain itu, kemampuan kapasitas penyimpan data dalam memori atau simpanan luar seperti hard disk, saat ini terjadi peningkatan kapasitas yang sangat luar biasa. Kemampuan-kemampuan lain yang dimiliki komputer adalah dalam jaringan wilayah lokal, regional, maupun global. Bayangkan saja bahwa saat kita mengirim email ke tujuan seluruh dunia akan sampai hanya dalam hitungan detik saja. Ini akan lebih cepat beribu kali lipat dibanding dengan pesawat paling cepat sekalipun. Selain itu, komputer akan terus melaksanakan tugasnya terus hidup menyala dalam waktu yang lama, dalam hitungan bulan bahkan tahun tanpa komputer itu mati. Ayo. Mikrofon, Yud. Apa tuh? Baiklah, sekian saja yang dapat disampaikan oleh kelompok 1. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.